ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami' hadratina jami' iman fi hadal majlis wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di perumahan Surya Asri, Buduran, Sidoarjo. Wabil khusus sedaya takmir jamaah ingkang rawuh kuluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan iman dan ihsan, sekaligus juga memperingati hari hayatihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa materi nanti yang kami sampaikan estu menjadikan satu buah ilmu ingkang manfaah datang kita dan keluarga kita. Dan materi pada kesempatan malam hari ini adalah tentang masalah apa salah satu pesan baginda Rasul terhadap kita yang dituangkan lewat wahyu-wahyu Allah di dalam Al-Quran. Itu nanti bisa kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 56. Apa pesan di dalam ayat itu nanti kita kaji bersama dari sisi tauhidnya bagaimana, dari sisi muhakamahnya juga bagaimana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kami juga minta maaf jikalau masih bertahan di dalam 4 bulan 1 kali. Insya Allah nanti kalau sudah keluar dari tahun ini, insya Allah nanti kita sudah agak longgar, mungkin bisa 2 bulan 1 kali mungkin ya dah. Ini sudah bulan 9 nggih. Bulan 9 September, tinggal kita menunggu 3 bulan lagi mungkin insya Allah nanti kita sudah bisa 2 bulan 1 kali. Bapak Ibu, beberapa pesan yang paling menonjol beliau terhadap kita
yang sering ditausiahkan oleh tabi'in itu terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ini sebagai muqaddimah mawon yang sering dijadikan materi oleh pendakwah ulama terhadap kita sebagai umat, di mana beliau mengungkap satu teladan baginda Rasul yang isinya teladan adalah liman kana yarjullaha. Hati harus ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu rahmat Allah. Di saat jasmaniah kita ini ada di dunia, pesan khusus baginda Rasul itu ruhaniyah, harus ada satu keinginan untuk masuk di dalam alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Ini jikalau tidak dibukakan dari hukum hakikat atau ilmu tasawuf, ilmu tauhid, nggak bakalan paham, nggak bakalan kita ngerti bahwasanya dibalik ayat liman kana yarjullaha tentang keinginan hati untuk mendekat dan bertemu Allah, mboten bakal paham kita. Tidak akan kita itu bisa mengambil makna yang sebenarnya di dalamnya. Kebanyakan itu berbicara tentang ayat ini untuk wal yaumal akhirah itu besok, kalau sudah kita mengalami proses yaumil maut, terus lagi yaumi yub'ats, yaumi barzah atau yaumi yub'ats, hari dibangkitkan, terus yaumil qiyamah. Setelah itu baru ketemu namanya alam akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebetulnya kalau boleh kami ungkap di dalam maksud ayat tersebut, alam akhirat itu sudah Allah siapkan. Sebab maksud daripada Al-Qasas 77 wabtaghi fima atakallah daral akhirah, ini sudah ada, karena ini adalah perintah. Memang kalau di dalam ayat liman kana yarjullaha tidak semerta-merta langsung jenengan wajib ada satu keinginan, enggak. Tapi kalau ayat 77 surat Al-Qasas langsung wabtaghi, raihlah fima atakallah, apa yang sudah Allah siapkan, berupa apa? Darul akhirah. Berarti sebelum munculnya kata perintah, alam akhirat itu sudah Allah siapkan. Sebab munculnya kata perintah itu sebelumnya yang diperintahkan itu sudah ready. Misalkan Pak Panitia nyumanggaake gula digenggen ngunjuk, berarti sebelum memerintahkan unjukannya, minumannya sudah disiapkan. Sama, cuman bagaimana cara kita itu jasmani ada di dunia, ruhani ini bisa masuk ke alam itu loh, gitu loh. Dan ini mengapa
terkesan disembunyikan, saya juga nggak tahu, tapi faktanya gitu kok. Tapi sedikit jikalau kami diizinkan untuk mengurai, karena ini proses ruhaniyah, bukan proses jasmaniyah. Seperti baginda Rasul ketika beliau masih ada di dunia, ada perintah Isra dan Mi'raj. Lah, ini kan Mi'raj adalah beliau menghadap pada Allah. Makanya secara tidak langsung sebetulnya kita sebagai umat, bagaimana caranya untuk menteladani baginda Rasul, terutama di surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Ada satu keinginan hati ruhaniyah untuk mendekat dan bertemu Allah. Ternyata Bapak Ibu, banyak di antara kita ruhaniyah atau hati terasa jauh Allah itu, terasa jauh. Yang dekat adalah perkara selain Allah. Contoh saya, di dalam hati saya ada yang kami sukai, kami cintai selain Allah. Berarti itu yang kami sebut sebagai pacar baru. Apa? Di dalamnya macam-macam. Ada itu istri, ada itu anak, ada itu harta benda. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Inilah Bapak Ibu, tatkala hatiku jatuh pada percintaan terhadap selain Allah, maka hati saya, jiwa saya dikatakan jiwa yang terasa jauh kepada Allah. Sehingga jangan heran kalau saya melakukan sholat, hatiku tidak bisa khudur datang Allah badan sakit, karena yang dekat di dalam hati saya adalah di antara tiga hal tadi. Pertanyaan saya, sampai kapan kita seperti ini hati kita? Sampai kapan? Nunggu kematian? Itu hak panjenengan, kami tidak bisa untuk menyalahkan. Kami hanya menuangkan, memberikan nasihat terkait bagaimana caranya jenengan iki mencintai Allah di atas segala-galanya. Bagaimana hati sampean itu mencintai Allah di atas tiga hal tadi, hubbus syahwah tadi, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dengan maksud supaya jenengan kali kula niki estu menaruh cinta terhadap Allah di atas segala-galanya. Kuncinya apa untuk bisa sampai di situ? Dalam Al-Ahzab terakhir dikatakan wa dzakarallaha katsiron. Niki kuncinya, Mbak. Wa dzakarallaha katsiron. Niki cuman yang saya garis bawahi inilah Pak, yang penting wa dzakaro. Ini artinya adalah ingat secara lugot, sementara secara istilah yang disebut zikir atau ingat adalah kesadaran dalam hati kita bahwasanya apapun pada makhluk semuanya ini sebagai sang penggerak adalah Allah.
Ini connect dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwih dekat, lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti mana yang disebut wujudnya Allah? Bukan sifat, bukan asma, bukan zat, tapi wujud. Itulah Pak, fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah.
berjalan ke arah barat, semakin lama semakin jauh arah timur yang pasti ditinggalkan. Sebaliknya, barang siapa yang berjalan ke arah timur, pasti semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Artinya, barang siapa hatinya yang semakin berjalan ke arah Allah, maka secara otomatis hati jenengan dijauhkan Allah dari selain Allah. Terus kuncinya bagaimana kami semakin dekat pada Allah? Zikir. Jawabannya ada di situ. Makanya di dalam Al-Quran tentang masalah sholat, sholat. Wa aqimis sholat li dzikri. Surat Toha ayat 14. Jenengan diperintahkan untuk sholat itu semata-mata supaya ingat pada Allah. Boten ingat terhadap selain Allah. Saya mencarilah di Quran semuanya kalau berbicara tentang sholat. Makanya mengapa sholat itu memakai kalimat koma? Pure nutul pundi man. Punten. Oh ini mungkin. Koma tidak fa'ala. Ada apa dengan koma? Padahal mengikuti wazan fa'ala. Koma asluhu fa'ala ala waznin ala koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Ada apa? Ternyata Bapak Ibu, koma ini tidak hanya melakukan secara fisik saja, akan tetapi ruhaniyah, hati. Lah, lewat koma ini nanti jenengan akan bisa betul-betul waktu sholat itu, waktu melakukan sholat fisik ini, hati jenengan betul-betul ingat hanya pada Allah. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, saya berbicara fakta di lapangan. Hati kita mengapa waktu sholat teringat selain Allah? Mestinya kita harus lekas evaluasi dan mencari jawabannya itu bagaimana. Mestinya gitu, sehingga kita tidak hanya sekedar untuk melaksanakan perintah secara fisik, akan tetapi juga kita memperhatikan betul-betul perintah secara rohaniah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada makalah tadi, janganlah kau mengikuti orang-orang yang hatinya menyembah selain Allah, beriman pada selain Allah. Ibu bapak, jikalau hati kita belum diseret Allah di dalam kehendak yang namanya keinginan untuk mendekat pada Allah, boten mungkin hati ini terasa bahwasanya Allah itu dekat, boten mungkin. Justru yang dekat terhadap hati kita adalah selain Allah. Bentuknya kita mencintai sesuatu. Kalau ini dibiarkan, inilah Pak yang ku sebut sebagai hati yang terhijabi, hati yang terhalang-halangi oleh sesuatu yang kita cintai,
sehingga Allah terasa jauh. Makanya Kanjeng Nabi melarang, jangan kamu mengikuti iman seseorang yang imannya itu terhadap makhluk. Surat Al-An'am berbunyi, Kul, katakan Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi iki Pak yang dawuh niroake dawuh Gusti Allah. Berupa mana dawuhnya? Inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Sesungguhnya saya ini sak temeni ingsun iku nuhitu den larang sapa ingsun. Berarti Kanjeng Nabi dilarang oleh Gusti Allah. Lah jenengan dilarang oleh Kanjeng Nabi sing langsung sangka dene Gusti Allah. Kanjeng Nabi dilarang oleh Allah, dan larangan ini disampaikan terhadap kita sebagai umat. An a'budal ladina tad'una min dunillah, an a'buda ing yen to nyembah sapa ingsun ing Tuhan-Tuhan alladina wong akeh tad'una kang padha nyembah sapa ladina min dunillah, sing wong akeh mang nyembah selain Allah. Aku dilarang oleh Allah untuk tidak boleh menyembah apa sembahan-sembahan orang yang selain Allah. Ini Kanjeng Nabi dilarang oleh Allah langsung. Berarti ayat ini juga untuk kita. Untuk kita. Pertama. Kedua, Qul la attabi'u, katakan Muhammad, la attabi'u, lattabi'u, ojo sampak mengikuti sira Muhammad ahwa akum ing piro-piro keinginan mereka. Apa Pak keinginan mereka? Ngajak nang Kanjeng Nabi untuk bercinta, beriman terhadap selain Allah, sing kula sebut tiga tadi. Hubbus syahwah isinya adalah garwa, anak, harta benda. Niki di dalam surah Ali Imran dikatakan wa zuyyina linnasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dunya brono bisa jadi sandang pangan dan papan. Bukan perkarane jasmaniah tidak boleh, monggo jasmaniah. Yang tidak boleh itu ruhaniyah kita, yang mencintai tiga hal tadi Bapak Ibu. Mboten angsal. Mungkin kalau boleh saya katakan disebut hubbus syahwah. Hub itu adalah jatuhnya cinta ruhaniyah, as-syahwah ing kesenangane hawa nafsu. Isinya apa? Bagi seorang laki-laki adalah perempuan, bagi seorang perempuan adalah laki-laki. Kalau ini sekedar hanya jatuh cintanya fisik saja, tidak apa-apa. Karena ayatnya Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, urusan dunia ya nikmatono, bagian sampean jangan kau tinggalkan. Artinya, hei laki-laki, kalau sudah cukup umur, sudah waktunya nikahlah.
hei perempuan juga begitu. Akhirnya punya anak, mikir masalah sandang, pangan, papan, ini jasmania. Akan tetapi ruhania sampai dilarang untuk bercinta terhadapnya. Cintailah Allah yang ada di dalamnya. Itu maksudnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Kanjeng Nabi dilarang oleh Allah untuk mengikuti apa ahwa-ahum, ajak-ajakin nafsu dalam diri kita masing-masing. Attabi'u la attabi'u, ojo sampak jenengan kali kula ngikuti ahwa-ahum ing piro-piro kesenangane nafsu kita semuanya. Iki cara dimaknano secara pribadi. Sebab idkunta bidzalik niku syarat yang disembunyikan di dalam ayat ini, Pak. Apabila jenengan kali kula mengikuti dan mencintai apa yang diperintahkan oleh nafsu, ya qad dolaltu, mongko betul-betul sungguh tersesatlah ingsun. Iki Kanjeng Nabi. Qad dolaltu, jikalau aku mengikuti nafsuku atau orang-orang yang mengajak saya untuk menyembah terhadap selain Allah, maka aku betul-betul orang yang tersesat. Secara pribadi, kalau hati kita mengikuti ajak-ajakane nafsu dalam diri kita, ya qad dolaltu, maka ingsun atau kita ini akan tersesat. Sing tersesat iku rohania kita. Bentuknya mana? Kita di zona gelap terhadap Allah. Hati kita akan terhijabi oleh sesuatu yang kita cintai tadi, hubus syahwah tadi, sehingga Allah terasa jauh. Berarti tetanda jiwa kita qad dolaltu, ngoten lho maksude, kami tersesat ini. Idzan dumadaan wa ma ana lan ora ana utawi ingsun kita ini, Pak, iku minal muhtadin, sehingga kita itu bukan termasuk golongan orang yang dapat petunjuk. Maksudnya berarti kita golongan jiwa ini, hati orang yang tersesat. Sehingga mohon maaf, ini pahit Pak, tetap saya katakan, saya berlaku ibadah apapun Pak, baik murni maupun tidak murni, tetap hati saya menghadapnya itu tidak pada Allah yang sebenarnya. Karena nggak ada rasa di dalam hatiku bahwasanya Allah dekat, dan juga tidak ada rasa di dalam hatiku bahwasanya yang menggerakkan saya seluruh apapun yang terjadi itu Allah. Nggak ada kesadaran hati saya di dalamnya ini yang seperti ini, nggak ada. Inilah salah satu tanda bahwasanya ruhaniyah kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Anehnya ini nggak kita pikir, padahal dalam salah satu ayat Az-Zumar 54 Allah mengingatkan terhadap kita, wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau kembali padaku, jangan mengikuti nafsu yang ada di dalam dirimu. Sebab jikalau kau mengikuti nafsu dalam dirimu, kamu tambah jauh terhadapku. Lakukanlah ini min qabli ayyatiyakumul azab, lakukan sebelum kematianmu itu datang.
Makanya mengapa Pak kebanyakan yang mau nerima ajaran tauhid itu kita yang sudah berumur tua, karena merasa kita sudah ambuh lemah. Makanya luar biasa bagi saya, terutama di Perum ini, kita yang umur di bawah 50 sudah berpikir sampai di situ. Sudah berpikir, Pak, Bu, mohon maaf, kalau kita bicara sholat di dalam Quran niku wajib khusyuk Pak, wajib sampai ini hadir ngersani Allah. Nggak ada satupun di dalam ayat apapun jikalau menjelaskan tentang sholat itu memakai kalimat fa'ala, nggak ada, mesti memakai kalimat qoma. Waqumu lillahi qanitin, laksanakanlah, jagalah sholat ini dalam keadaan hatimu khusyuk kepada Allah. Ini perintah. Waqumu niku ada terdapat dalam Al-Baqarah ayat 238. Waqumu lillahi qanitin. Qanitin niki memakai makna khosyiin. Khosyiin, khusyuk, maknanya adalah jenengan harus hadir ati iki ngersani Allah. Waqumu iku adalah kata perintah. Menurut kami perintah iku wajib dilaksanakan. Berhubung umat manusia ini tidak dibukakan dan diajarkan tentang tauhid, yun sewu mohon maaf, nggak akan paham dan nggak akan pernah mengevaluasi mengapa sholat di dalam diri saya itu kok teringat selain Allah. Inilah kelemahan kita Bapak Ibu, yang dilemahkan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu Allah katakan fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Kata Rasul, lekaslah kau lari menuju dan bertemu Allah, sebab saya ini tidak akan pernah bisa menolongmu, karena status saya hanyalah memberikan peringatan saja. Istilah saya katakan ya Nabi, hanya memberikan jalan teori sistem, begini caranya kau bisanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi status Kanjeng Nabi iku Pak mboten nulung sampean, tapi memberikan nasihat. Untuk keputusan berikutnya tergantung kita masing-masing sebagai umat. Mohon kita lanjut. Wa makna qaulihi lan utawi maknane dawe Gusti Allah berupa pundi min dunillah niku nak nggone surat Al-An'am 56 di atas tadi ada kalimat min dunillah, yaiku kulluma saben-saben perkara huwa kang utawi ma iku halikun. Yang disebut min dunillahi perkara selain Allah yaiku perkara-perkara yang mesti hancur, rusak. Apa? Mukawanat, makhluk Pak. Makhluk niki lak bakal hancur. Lah ngoten nggih? Sepakat nggih? Makhluk iku bakal hancur. Terus lah nyapo? Terus mengapa kita bercinta pada perkara sing hancur? Mengapa kita beriman terhadap perkara yang tidak bisa menolong?
sebab dia hancur. Lho ngoten lho maksudnya. Contoh itu tadi, saya sholat, dalam hati saya ada iman, yang bisa melakukan sholat itu saya, padahal saya makhluk. Loh, makhluk itu sifatnya la haula wala quwata, karena sifatnya tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melaksanakan. Jenengi namanya makhluk pak, ya nggak bisa apa-apa. Olehnya bisa apa-apa illa billah, sebab lah illa billah inilah yang tidak kita sadari. Akhirnya jatuhnya iman saya terhadap makhluk diri saya sendiri. Ini kalau boleh saya katakan, saya telah terang-terangan menjejerno diri saya terhadap Allah, tapi saya nggak terasa. Ini kalau dilihat sudut pandang ilmu tauhid, saya telah menjejerkan, menyamakan kedudukan saya dengan Allah, dengan bentuk dalam hati saya lakukan sholat. Jadi kesadaran dalam hati saya yang menggerakkan saya adalah Allah, itu ada. Inilah yang disebut kulluma huwa halikun, perkara yang hancur saya. Terus mengapa ruhaniyah saya kok beriman pada saya, padahal saya itu makhluk? Lah inilah kesalahan kita selama ini Bapak Ibu. Fala taj'al, oleh sebab itu fala taj'al, ojo dadi qalbaka ing ati sira dadi iku yu'minu beriman opo ati sampen kali kula bikul lima kelawan saben-saben makhluk yako ukang tumibo opo mahmin opo yako ukang tumibo opo kolbuka minhu saking ma. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah hati panjenengan iki jatuhnya iman pada makhluk, jangan. Berarti jenengan sholat gak oleh muncul rasa ning dodo niki kita yang bisa melakukan. Terus siapa? Ya hidup di dalam diri jenengan itu siapa? Allah kan sudah katakan aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Berarti hidup itulah wujudnya Allah. Ini hanya berlaku bagi hati seseorang yang Allah sudah terasa dekat. Tapi yang namanya hidup bagi kita yang belum merasa Allah itu dekat, belum bisa berlaku Pak. Undang-undang ini belum bisa. Mesti kita yang mengakui kalau kita yang bisa melakukan. Pun satu, wal muradu lan utawi kang den karepake biqaulihi kelawan dawe Allah, wala tattabi'u ahwa'ahum, iku maksude la tattabi'u, aja padha mengikuti sira kabeh ahwa'ahum ing pira-pira hawa nafsu sira kabeh. Iku adatul qalbi, kebiasaane ati. Ati sampean kali kula niki asale kebiasaan ngeten. Al mukmini kang beriman fitawajjuhi ing dalem madhep ila ghairillahi maring sakliyane Allah al wahidi kang esa. Kita nggak boleh mengikuti apa bisikan nafsu di dalam hati kita. Iku sebab biasanya kita itu beriman menghadap terhadap makhluknya itu. Oleh sebab itu jangan kau ikuti bisikan di dalam nafsumu, dalam hatimu tentang nafsu iki, sing nafsu iku disuruh lan memaksa terhadap kita untuk supaya kita ngaku. Jangan kau ikuti bisikan-bisikan itu.
Ini Bapak Ibu, dalam hati manusia itu ada bisikan dua. Pertama minallah, yang kedua minas syaiton. Niki, ini yang kami sebut di dalam kitab hikam itu jenenge khotir, bisikan yang ada di dalam hati kita. Macam dua. Pertama bisikan dari Allah. Mana bisikan yang bersifatkan hati mendorong untuk mengembalikan bahwasanya sumber semuanya dari Allah, maka inilah bisikan dari Allah yang dilewatkan warid, yaitu malaikah di dalam hati jenengan. Ini tandanya. Yang kedua, bisikan minas syaiton. Apapun yang dibisikkan yang sifatnya itu adalah jenengan disuruh ngaku-ngaku bahwasanya sumber persoalan itu datangnya dari makhluk. Sebuah contoh secara fakta di lapangan dohir, jenengan iki tahu kalau sampean iki melakukan sholat, terus neng dodo sampean kali gulo dipaksa nafsu untuk mengakui kalau ini sholat sampean, maka inilah salah satu bentuk di dalam hati kita terkait diri kita telah kena bisikane syaiton. Sekarang di luar kita, misalkan Pak, jenengan iki pas duduk-duduk di depan rumah, terus ada anak sampean itu, mohon maaf lo ya, niku entah iku kesandung entah bagaimana, akhirnya menjatuhkan sebuah barang, akhirnya barang itu rusak. Taruh aja yang namanya gelas. Nafsu itu besik nang ati sampean supaya beriman, yang bisa menjatuhkan adalah anak. Jikalau hati sampean beriman, yang menjatuhkan gelas ini adalah anak, dikarenakan secara fakta wujudnya anak, maka tertanda kalau hati kita telah kena bisikan nafsu utawa setan. Lah abot toh Pak niki? Abot. Karena kita melihat fakta. Coba kalau kita sadari Pak, tadi sudah dikatakan Kanjeng Nabi, la haula wala quwata illa billah. Manusia, makhluk itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun atau mencegah suatu perbuatan apapun. Bisanya itu terjadi semata-mata illa bil. Coba ayo disadari, kalau tidak digerakkan Allah, si anak tadi nggak mungkin Pak, anak itu akan bisa menjatuhkan. Coba kalau hati manusia sudah jatuh di zona ini, aku yakin tidak gampang hati niki amaroh, tidak gampang hati ini akan muncul satu hasud, riya, takabur ataupun yang lain. Tapi berat Pak nggih, berat. Mengapa berat? Karena musuh kita langsung hawa nafsu. Ingat kata Rasulullah ketika saat sudah menyelesaikan seluruh peperangan, beliau bersabda tentang masalah jihadul akbar. Besok itu ada umatku peperangan yang terberat, terbesar. Ternyata inilah jawabannya, memerangi hawa nafsu. Ternyata kemanapun nafsu itu selalu mengiting kita dan mendorong hati kita untuk supaya tidak beriman pada Allah, biar beriman terhadap makhluk. Nyun sewu, tadi saya katakan ini berat dan
tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tapi ada ayat Pak yang Allah katakan, surah Al-Ankabut ayat 5, Allah katakan, barang siapa di antara hambaku yang berkeinginan untuk mendekat dan bertemu aku, maka satu, pasti kuselamatkan dari pengridune nafsu. Yang kedua, aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan bertemu terhadapku. Niki Allah berjanji. Sehingga waqala aidan wala ta'asu fi raihillah, janganlah kau berputus asa walaupun berat seperti itu dalam rangka untuk memerangi hawa nafsu. Ingat, rahmatku akan tetap menunggumu. Kuncinya di mana? Kembalilah ke surat Al-Ahzab, kuncinya di zikir. Pundi wau ilang ya, kuncinya ada di zikir. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun panjenengan, keadaan apapun, ibu-ibu walaupun keadaan haid bu ya, bapak-bapak dalam keadaan junub misalkan, nggak apa-apa, zikir yang kumaksud ini jenengan kumandangkan terus. Dalam hati jenengan merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup sebagai sang penggerak. Ini pendidikan awal Pak, dalam rangka mempraktekkan belajar eling ati nang Gusti Allah. Umpama kalau sebut dengan hati, di dalam hati saya nama bagaimana? Rapopo. Ati sampean menyebut isma rabbik, jenengi Gusti Allah pangeran sampean, monggo cuman di dalam hati. Niki wonten surah Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, siang maupun malam tetaplah hatimu dengan menyebut nama Allah. Iki nek cara di dalam kelompok utai kumpulan thariqah disebut dzikir sir. Lah rasa tadi kelompok di dalam hukum hakikat disebut dzikir sirul asror. Tadi sir itu maknanya rahasia, tapi sirul asror, di dalam rahasia ada rahasia lagi. Makanya boten diucap sirul asror, tapi dirasa. Al-khulasatu utawi ringkesan iku min khilali ta'limi tauhid. Niki solusi iku setengah saking lewat belajar ilmu tauhid. Yusawiru utawi bakal bisa bentuk kulubana utawi piro-piro ati kita, alati kang kanat kang ono opo kulub iku tu'minu, asale iman ati sampan kali kula niku bi ghairillah, sakliyane Allah, ila kulubi la tu'minu, menuju piro-piro iman yang iman itu la tu'minu, ora beriman illa billahil wahid, kecuali hanya iman pada Allah yang esa. Yang asalnya kita itu beriman pada selain Allah, makhluk tadi, supaya sampai itu tidak beriman terhadap mereka, alias ati sampai itu biar beriman hanya pada Allah yang esa. Apa prosesnya? Jenengan kudu taklimit tauhid, belajar ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid fungsi dan tujuannya adalah pertama untuk bisa menghindari dari bisikan nafsu, yang kedua untuk bisa mengesahkan terhadap Allah di dalam seluruh
makhluk-makhluk tadi, baik garwa, istri, harta benda. Sebab sebetulnya Pak Bu, di dalam tiga hal ini yo ada wujudnya Allah. Sebab jikalau tidak ada, nggak mungkin ibu bisa masak, ibu bisa umbah-umbah, ibu bisa melayani kita sebagai suami, mboten saged jikalau tidak ada Allah. Kalau toh Allah itu dekat pada diri kita, mengapa kita jauh-jauh untuk mencari? Artinya untuk mencapai perintah teladan Kanjeng Nabi bertemu Allah di zaman yang seperti ini Pak, nggak usah menurut kula lho jenengan iku mencari gunung semedi misalnya tempat yang sepi, nggak usah nek menurut kami. Sebab Allah itu yo ada di diri panjenengan piyambak. Contohnya napas melebu masuk keluar, itu juga Allah yang memasukkan dan mengeluar. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah di situ. Dan atau di tengah-tengah suami atau istri kita atau anak-anak kita, semua itu juga ada Allah. Tinggal jenengan iki mau ndak untuk terus menerus hati berzikir, yang zikir itu untuk bisa menyambungkan ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, termasuk salah satu pesan Rasulullah. Jenengan pertama, jangan pernah jenengan itu mengikuti imannya orang yang tidak pada Allah. Yang kedua, ini kalau secara pribadi, jangan pernah mau jenengan itu didorong bahkan mengikuti dorongan nafsu, yang nafsu itu jelas beriman terhadap selain Allah. Jangan. Yang kedua, jangan pernah sampai kali kula niki mengikuti apa aja atau apa yang sebagai sifatnya nafsu di dalam diri kita. Sebab jikalau kita mengikuti, maka di situ Allah katakan qad dalaltu, maka kita akan tergolong orang jiwa yang tersesat, dan kita bukan tergolong orang yang dapat petunjuk. Oke ibu bapak, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin kita mulai dari bapak dulu atau ibu dulu, terserah. Monggo kula aturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yai, kula Fajar badhe nderek tanglet salah setunggalipun ayat ingkang sering kawula mireng saking panjenengan Al-Kahfi 100 dosa Yai. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Napa angsal memaknai ayat ini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kemanapun yang kita tuju, niku niate medui Allah dengan wasilah sifat-sifate Allah. Nek date Allah niku nggih pangapunten dereng sanggupe saged niki niatnya menemui Allah pada sisi sifatnya, sehingga niatan yang ingin bertemu dengan Allah niki ndadosaken estu gampange falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Makaten mawon Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir atau ayat 110 terkait orang-orang yang ingin bertemu Tuhannya, apakah boleh dengan wasilah sifat-sifat Allah itu kita lakukan di dalam bentuk af'al apapun? Jawabannya boleh. Bahkan ini lebih luas, tidak harus kita itu bertemu terhadap Allah di dalam ibadah mahdoh saja, ibadah murni saja, contohnya sholat, zakat, poso, haji, baca Quran. Tidak hanya di situ, sebab Allah dawuh dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini Allah tidak mengkecualikan terhadap af'al pekerjaan apapun, tidak. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kamu sekalian kecuali hanya untuk menyembah pada Allah. Berarti artinya bagaimana ibadah murni atau tidak murni itu betul-betul ternilai di mata Allah sebagai menyembah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini akan bisa terjadi manakala jenengan kali kula betul-betul ruhaniyah hati kita itu khudur datang Allah, sehingga beliau-beliau ini tidak hanya mengkhususkan bertemu Allah itu di saat sholat saja, enggak, di saat duduk saja, enggak. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 191 ini lebih luas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman, keadaan berdiri. Apakah berdiri sholat, berdiri kerja, berdiri apapun. Wa qu'udan, duduk dalam hal apapun. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Ini semuanya sebetulnya Allah mempunyai maksud supaya jenengan waktu demi waktu itu longgar selalu bertemu Allah. Bapak Ibu, untuk mencapai target bertemu Allah otomatis tidak bisa dipisahkan dengan sistem dzikir niki. Kita berwasilah lewat sifat-sifatnya, itu sebagai proses kita Pak. Memang ibaratnya kita bisa pingin naik sampai ke loteng, kita harus naik tangga. Istilah tangga niki adalah wasilah, ya boleh, harus niki. Tapi nanti kalau sudah sampai di loteng, maka jenengan pasti meniadakan wasilah. Artinya wasilah itu buat panjenengan ketika sudah sampai pada Allah ini sudah nggak berlaku bagi jenengan. Tapi nek turun maneh nanti berlaku. Artinya zona di titik manakah jenengan kali kula diwajibkan untuk berwasilah, dan di titik manakah hati jenengan itu sudah tidak berwasilah. Dan ini proses Pak memangnya. Jadi boleh dan sangat diperbolehkan kita dalam aktivitas apapun itu memakai wasilah itu dalam rangka bertemu Allah. Sebab Allah sudah katakan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Ibadah di sini adalah maksudnya adalah ibadah yang makbulah, yang diterima.
persyaratan untuk ibadah yang diterima adalah sing ibadah iki sing madhep iku kudu ketemu sing didep. Ini wajah tuwazia, itulah teladan baginda Nabiullah Ibrahim terhadap kita, dikasih contoh, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajia terhadap wajah Allah. Lah inilah Bapak Ibu, kalau kita bicara wajah Allah, nggak bisa akal itu untuk memikir, mboten angsal. Wajah Allah berarti harus ruhaniyah, lewat rasa ini baru nanti akan sambung. Sebab Gusti Allah laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu, jados kulon jawab dari Bapak tadi, boleh, bahkan memang menurut kami disarankan, janganlah kau bertemu Allah ketika saat di dalam sholat saja, jangan. Bahkan aktivitas kita lebih banyak di luar sholat. Kalau terhadap Kanjeng Nabi niku ning Quran iku tentang masalah dzikir untuk bertemu Allah, Nabi Muhammad iku bukrotau wa asila, siang maupun malam. Fasabbihuhu bukrotau wa asila, pensucian diri dari kotoran-kotoran hati lakukanlah baik siang maupun malam. Sebab kita manusia Pak, suatu saat hati ini kadang-kadang kedorong ambek nafsu, berarti hati kita kotor. Fasabbihuhu, sucikan, artinya kembalilah ingat kepada Allah, baru di situ nanti Allah sucikan. Begitulah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderet anglet Gus niki ten Al-Qur'an surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Napa niki maksudnya terus pundi niki nyuwun ahli kitab itu? Nggih, ahli kitab, yang orang ahli kitab niki. Nggih, nggih. Kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk wahyu Allah, sepahit apapun akan ku sampaikan dan ku terangkan. Urusan diterima atau enggak diterima seluruh umat itu bukan urusan saya. Ini tinggal kami mengambil tafsir mana, muhakamahkah, mutasabihakah, syariatkah, hakikatkah. Kalau kafaru musyrikun itu maklum, gitu, maklum. Ahli kitab ini yang bagaimana? Kalau bahasa kacamata syariah, orang-orang yang ahli kitab yang dimaksud pinter dalam hal kitab, sing kitab iku maksudnya di luar Al-Quran, apa? Taurat, Jabur, Injil. Yang kitab ini, mohon maaf ya, ini pandangan syariat. Ahlinya di sini, tapi keabsahan, keaslian kitab ini sudah dirubah. Itu disebut ahli kitab, diturut kacamata syariat.
dia mengartikan apa yang di dalam beberapa kitab ini tidak sesuai aslinya wahyu Allah, tidak sesuai. Sehingga mengapa kitab suci di dalam umat manusia itu diturunkan Allah sampai 4 kali. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, terakhir Al-Quran. Apakah tidak sempurna wahyu Allah di Zabur kok muncul Taurat? Apakah tidak sempurna Taurat kok muncul Injil? Urusan ganti-ganti umat, mengapa yang namanya kitab itu kok ya juga kan ganti? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pahit Pak, tapi tetap saya sampaikan berdasarkan tujuan mengapa Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yang sesudahnya apa sebenarnya itu? Yang sebelumnya, bukan perkaranya yang sebelumnya itu belum sempurna, cuman oleh tangan-tangan yang hatinya berkepentingan nafsulah, akhirnya kitab ini diubah-ubah. Terima gak terima, monggo. Saya katakan dengan apa adanya. Udah, sekarang saya bicara kacamata hakikat. Siapa sih ahli kitab ini? Orang yang alim dalam pandangan ilmu syariah, tapi tidak mengerti pandangan ilmu tauhid. Mohon maaf nggih, mohon maaf, sepahit apapun harus saya katakan. Sekali lagi, secara pandangan hakikat kacamata aslinya adalah ahli kitab itu adalah golongan-golongan kita yang alim tentang ilmu agama, tapi sebatas syariah, tetapi ruhaniyahnya tidak mengerti tentang ilmu hakikiyah untuk menuju makrifat Allah. Sebab di dalam kesempurnaan Islam itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Contoh saya kok dikatakan saya itu termasuk golongan orang-orang di situ tadi surat Bayyinah, musyrik, kafir, ngeten Pak. Pandangan hakikat baru bisa ketemu. Umpama saya ini dikatakan wong ahli kitab karena bisa maca Quran, dikatakan ahli kitab bisa mengerti isi-isine Quran. Wis, contoh saya saja, contoh. Terus di dalam hati saya itu merasa saya makhluk lah yang bisa. Inilah ahli kitab. Contoh saya tidak mencontohkan orang lain. Contoh saya, kalau ini kubiarkan Pak, otomatis ning dodo kula sing muncul seneng dipuja orang lain. Akhirnya saya gila dengan pujaan orang karena saya merasa orang alim. Wes, akhirnya yahjubuhum biulumihim, Allah akan menutupi hati saya dengan ilmu tadi. Wes, ada lagi ahli ibadah yang disebut al-ubad. Saya rumah saya cedek Pak banget dengan masjid. Tiap saat dan waktu saya hadir pertama kali di masjid setiap waktu. Nyun sewu, satu sisi saya juga megang pondok, nggih maca kitab ning kono. Orang sekampung saya mengatakan saya ahli ibadah karena nggak pernah saya itu sobo kafe, nggak pernah. Memang faktanya nggak pernah saya. Sobo saya itu
tiap hari tiap saat ada di masjid, kalau tidak di masjid di majelis taklim. Loh, orang lain mesti menilai saya ahli ibadah. Terus dalam hati saya merasa saya yang bisa melakukan itu, berarti saya telah menyamakan diri saya pada Allah, tapi nggak terasa saya. Loh, inilah yang disebut ahli kitab atau ahli ibadah. Mung wae hanya secara syariat dikatakan golongan musyrik, secara hakikat hati saya kemasukan syirik khafi, lembut banget. Pahit loh Pak, ini saya sampaikan, tapi ini wahyu Allah, harus saya sampaikan. Makanya mengapa saya lebih sering menghitopkan diri saya aja, biar tidak ada yang tersinggung. Makanya asli nih ngoten enak beto wayang Pak. Dalang nih lho ya, wis pewenak iku. Masalahnya apa sing dicontohnya iki wayange. Jadi wayang jenenge si A si B si C, enak aman. Tapi posisi seperti saya harus katakan sepahit apapun itu. Jadi ahli kitab contohnya saya tadi loh Pak Bu. Apa sebab saya kok selalu merasa beriman kalau saya yang melakukan? Karena saya merasa jauh terhadap Allah. Mengapa jauh? Karena saya termasuk anak buah iblis. Ngaten lho iku, anak buah nafsu. Ini tetap saya sampaikan, urusan wis ojo oleh ngaji alhamdulillah. Ya niku sing kula goleki kok. Memangnya diringanno berarti kula diringanno. Tapi sing jelas saya tidak punya maksud apa-apa Pak. Cuman satu maksud saya, supaya jenengan iki cegak lari di tempat aja. Tentang belajar ilmu, belajar praktek, tidak hanya praktek secara jasmaniah saja, biar juga praktek secara rohani. Sebab besok jenengan ketika meninggal sing kembali kepada Allah rohaniah. Jasmaniah sampean kali kula dari tanah kembali ke tanah. Ini kalau jenengan sadar, aku yakin berarti ini apa yang saya bawa terhadap oleh-oleh terhadap jenengan iki bentuk penyelamatan ruhaniah hati kita masing-masing. Ini kalau sadar. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Dari kegelapan kita akan menuju terang benderang manakala di dalam hati kita imannya hanya pada Allah. Tapi walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladzulumat. Justru kita masuk dalam kegelapan manakala isi di dalam hati kita imannya pada tauhid. Tauhid itu selain Allah berarti makhluk. Jadi Pak Bu, yaitu tadi ahli kitab adalah saya. Mekaten nggih? Ngoten. Ada lagi?